Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah, kita dapat kembali belajar bersama pada hari ini. Setelah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalamnya, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur pembangun cerita pendek atau cerpen. Namun, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah kompetensi dasar pada materi ini. Pertama, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek, kemudian mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur-unsur pembangun cerita pendek terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam karya sastra atau unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung memengaruhi proses penciptaan karya sastra tersebut. Berikut ini adalah yang termasuk dalam unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Pertama, yaitu tema. Tema yaitu sumber gagasan, ide cerita, atau gagasan pokok yang dikembangkan menjadi cerpen. Untuk mengetahui tema dari sebuah cerpen, kita harus membaca seluruh isi cerpen tersebut dan menentukan rangkaian ceritanya. Kedua, alur, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Beberapa jenis alur, misalnya alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau campuran. Alur maju ialah rangkaian peristiwa dimulai dari awal hingga akhir cerita. Alur mundur ialah rangkaian peristiwa dimulai dari akhir ke awal cerita, dan alur campuran adalah gabungan dari keduanya. Ketiga adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita. Keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku dalam cerita, dan penokohan adalah watak tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh dalam cerpen lazim terdiri dari tokoh protagonis, yaitu yang mendukung jalannya cerita, tokoh antagonis, yaitu yang tidak mendukung jalannya cerita, dan tritagonis, yaitu penengah dari tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian, penokohan dapat diketahui dari beberapa segi, antara lain secara langsung atau analitik, misalnya dari sifat yang ditunjukkan oleh si tokoh, dan secara tidak langsung atau dramatik, misalnya berdasarkan dialog antar tokoh dan penjelasan tokoh lain. Kelima, sudut pandang. Merupakan teknik penulis dalam menyampaikan cerita. Misalnya, sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang terlibat langsung dalam cerita dan ditandai dengan penggunaan kata aku. Sudut pandang orang ketiga pengamat, yaitu pengarang hanya menggambarkan apa yang dilihatnya saja dari seorang tokoh dan ditandai dengan penggunaan kata dia, serta orang ketiga serba tahu, yaitu pengarang mengetahui segala hal tentang tokoh dia, baik mengetahui pikirannya, sikapnya, apa yang dirasakannya, dan sebagainya. Keenam, gaya bahasa. Merupakan cara pengarang menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam sebuah cerpen. Ketujuh, amanat. Merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang atau penulis dalam cerita yang dibuatnya. Pesan tersebut dapat diketahui secara tersirat maupun tersurat. Beberapa bagian cerita dalam cerpen yang pertama adalah abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita.
Dalam cerpen, abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Kedua, orientasi, yaitu pengenalan cerita atau pengarang mengenalkan tokoh, adegan, dan hubungan antar tokoh, serta pengenalan peristiwa dalam cerita. Ketiga, komplikasi, yaitu bagian alur atau peristiwa yang dimulai dengan munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga mencapai puncaknya atau klimaks. Keempat, evaluasi, yaitu bagian cerita yang ditandai dengan konflik mulai diarahkan pada pemecahannya. Kelima, resolusi, yaitu bagian cerita ketika konflik sudah terpecahkan atau sudah menemukan penyelesaiannya. Dan keenam, koda, yaitu nilai atau pelajaran yang didapat oleh pembaca. Sementara itu, berikut ini yang termasuk dalam unsur ekstrinsik sebuah karya sastra atau cerpen, antara lain ialah keadaan di lingkungan pengarang, misalnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat sekitar. Kedua, biografi atau latar belakang pengarang, misalnya riwayat hidup penulis dan kondisi psikologis penulis. Ketiga, keadaan subjektivitas pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup pengarang. Cerpen juga memiliki beberapa kaidah kebahasaan dan berikut ini penjelasannya. Pertama, menggunakan penggambaran waktu lampau. Misalnya, ketika itu, beberapa saat yang lalu, atau saat itu terjadi. Kedua, menggunakan kata-kata yang menggambarkan peristiwa. Misalnya, seorang anak perempuan itu sedang melukis di atas kanvas. Ketiga, menggunakan kata-kata yang mendeskripsikan pelaku. Misalnya, seorang anak perempuan itu baik hatinya. Keempat, menggunakan dialog dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Kelima, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Misalnya, ia teringat ucapan kakaknya yang mengatakan bahwa. Keenam, menggunakan kata sifat untuk menunjukkan tempat dan menggambarkan peristiwa. Kemudian, berikut ini adalah langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama, pilihlah topik atau tema yang tepat. Kedua, tentukan tokoh dan karakter-karakternya. Kemudian tentukan alur, apakah alur maju, alur mundur, atau alur campuran, dengan perhatikan struktur cerpen dan tentukan latar cerita, seperti di mana terjadinya cerita, kapan peristiwa terjadi, dan bagaimana suasananya. Keempat, pilihlah sudut pandang dan pilihan kata yang akan digunakan. Kelima, buatlah kerangka karangan. Kemudian, kembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ketujuh, menyunting cerpen, dan yang terakhir, tentukan judul cerpen yang menarik. Cukup sekian pembahasan mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, sila disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat dan semangat, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.